Saya Ifik Arifin. Saya Sutejo Cahyadi. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Sutejo, apa kabar nih? Baik sekali Pak Ifik. Ini luar biasa, teman kita ini sudah lama. Kalau orang Minang bilang ini kawan lamo. Betul. Kawan lamo. Kita dulu, saya masih ingat terakhir saya jumpa Pak Tejo sebelum Anda ke Singapura, itu tahun 99 ya. Betul. 1 tahun setelah kerusuhan. Jadi setelah kerusuhan itu ekonomi melemah, porak-poranda hancur nggak karuan. Tapi waktu itu Pak Tejo berada di sebuah perusahaan internasional, ya, yang namanya Cisco System. Ya, justru pas kerusuhan itu kok Cisco menanjak. Pak Tejo masih ingat nggak? Kenapa tuh kok bisa naik sendiri dia? Kalau kita lihat yang lain pada porak-poranda gitu ya. Tapi justru Cisco System di mana pada saat itu Pak Tejo bekerja, kok bisa the number one company lah saat itu ya, very famous gitu. Mana tuh Pak Tejo? Ya Pak Ifik, senang sekali bisa bertemu dengan Anda dan bisa ngobrol-ngobrol nih dalam suatu format yang sangat-sangat berbeda. Dan kalau kita bayangkan format kayak ini, kita nggak bisa pernah pikirkan pada saat tahun di 96 dan lain sebagainya. Betul sekali Pak Ifik. Jadi kalau dilihat secara ke belakang, saya ini merupakan salah satu daripada banyak orang yang sangat-sangat beruntung sekali. Kenapa saya katakan beruntung? Ya kita tahu saya join Cisco itu tahun 96 dan pada saat itu boleh dibilang internet itu masih merupakan cikal bakal ya Pak ya. Dan saya ingat juga mungkin pada tahun 96 itu belum ada apa yang disebut dengan Indonesia Internet Exchange. Di mana kalau jauh Pak, jauh, masih jauh. kalau kita ngomong tentang internet dulu exchange-nya masih di San Jose, Pak. Ya, kita exchange-nya ke Amerika dulu, baru bisa balik ke Jadi pada saat itu kita sudah bilang sebagai suatu tech company memberikan ya Pak ya daripada penglihatan visi banyak hal yang akan berubah di dalam the impact daripada konektivitas, the impact daripada internet dan bagaimana di internet itu bisa dipakai oleh semua dan banyak orang. Saya suka ngomong pada saat itu bahwa ada beberapa prediction yang kita bilang. Yang nomor 1 itu bahwa all the traffic will be IP traffic gitu ya. Sekarang kelihatan Pak, kalau dulu kita masih ada TDM traffic, masih ada X.25. Kalau yang ngerti istilah-istilah ini berarti Anda sudah ubanan. Jadi the fact sekarang X.25. Ya, sekarang udah TCP/IP aja Pak. TCP/IP. Semuanya sudah IP. Beberapa hal yang lain yang kita bilang bahwa voice will be free. Voice conversation will be free. Nah, waktu itu orang pada ketawa kalau kita dengar seperti itu ya, voice will be free. Wah, PT Telkom kita gimana dong dapat income dari kalau voice-nya free gitu ya? Betul sekali. Dan masih nggak masuk akal. Saat itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, memang perkembangan itu dari teknologi itu begitu cepat dan to be honest saya juga tidak bisa Pak melihat dan memprediksi bahwa impact dan bagaimana teknologi daripada digital bisa begitu merubah daripada cara kita hidup, cara kita melakukan aktivitas, cara kita belajar, touching semua daripada exciting part daripada apa yang kita lakukan sekarang ini. Ya, makanya kayak generasi yang sekarang ini, kalau mereka misalnya
menggunakan internet. Nah, misalnya kayak Zoom begini ya, yang satu di Inggris, yang satu di Jerman, yang satu di Amerika, yang satu di mana gitu. Itu sepertinya hal yang lumrah gitu ya. Padahal menurut kita dulu itu ini sebuah keajaiban. Ya. Keajaiban. Keajaiban. Keajaiban banget. Ya, yang tadinya jauh jadi deket gitu ya. Yang Betul. tadinya deket jadi jauh juga. Ya, jadi memang apa namanya cara berpikir kita, cara belajar kita semuanya udah lain ya. Sekarang justru bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya gitu ya. Jadi Betul. semua prediksi itu ternyata jadi apa namanya realitas. Betul. Sekarang kita kalau mau nelpon kemana aja nggak bayar ya, bukan nggak bayar sih, mungkin bayar tapi sedikit gitu ya dibandingkan dulu. Saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa itu, kalau telepon ke Jakarta dari Jerman ya, itu 3 menit itu 50 DM. 50 DM itu katakanlah 50 euro gitu ya. Jadi luar biasa mahalnya dan kita nggak berani telepon lama-lama gitu, cuma 3 menit cukup lah. Sekarang ini, aduh, luar biasa. Oke Pak, lanjut. Terus setelah dari situ Bapak kembali ke Ya, ke jadi Amerika. apa namanya kalau yang saya lihat itu Cisco karena visinya apa segala macam dan saya di industri daripada itu sangat-sangat beruntung dan saya sampai dipindahkan ke Singapura, Ya, mempunyai kesempatan sebagai orang Indonesia untuk expose ke dalam international era, international opportunity. Saya di Singapura kira-kira 14-15 tahun dan wow. ada kesempatan untuk membuat cloud di Indonesia di tahun 2015. Itu saya bergabung dengan Datacom dan saya berterima kasih sekali dengan founder saya Pak Tan Wicin karena memberikan kepercayaan. It's not an easy job, tetapi Ya, kita jalani dan ya, balik lagi Pak, cloud computing menjadi satu foundational infrastructure untuk kita bisa bergerak dan maju di dalam digital economy, digital era. Jadi ya, saya lihatnya itu sama seperti waktu saya di Cisco ya, sejak berapa? 20 tahun ya, 30 tahun yang lalu, 20 tahun. Sampai bingung ngitungnya, Pak. Terus sekarang juga dari I think the history is repeat again, Pak. ya, ya, Bahwa amazingly human mankind itu reinvent daripada semuanya dan personally saya sebagai practitioner di dalam teknologi dan kita juga saya nggak mengerti Pak kedepannya kayak apa, tapi saya mengetahui secara yakin sekali bahwa it's a lot of things, it's a lot of exciting yang akan ya. terjadi di masa yang akan datang. Ya, seakan-akan kita baru mulai gitu ya. Seakan-akan, wah, kita baru mulai. Padahal tentunya udah lama mulainya gitu ya. Tapi karena teknologi itu selalu berubah, sehingga yang tadinya baru jadi usang cepat sekali ya. Akhirnya kita betul-betul berpikir lebih banyak mungkin ke aplikasi gitu ya, ketimbang ke hardware atau yang lainnya gitu. Nah, welcome home tahun 2015, Pak Betul, Pak. Tejo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya juga jadi senang gitu ya, kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu ya, face to face ya. Oke. Jadi sekarang ini Datacom juga sibuk dengan bisnis cloud gitu ya. Pak Tejo, mungkin untuk beberapa teman-teman kita, mereka tuh tidak menyadari yang namanya cloud itu seperti apa gitu. Kalau saya menerangkannya, mungkin kita mulai dari perusahaan kita dulu. Kita punya komputer room, ya. Kita punya server room, kemudian ada AC-nya, ada ruangan khusus yang kita buat untuk menyimpan data kita, menyimpan aplikasi kita, dan kita membuat development juga di situ biasanya, ya, sebelum kita lempar ke penggunanya gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada internet dan semuanya bisa terkoneksi. Nah, lalu kira-kira cloud ini ada di mana, Pak Tejo? Kenapa kok bisa menjadi menarik kita? Ya, jadi mungkin saya backtrack sedikit ya Pak ya. Ya, backtrack boleh. Apa yang disebut dengan digital transformation. Ya. Kalau dilihat daripada bagaimana kita sampai
sekarang ini Pak ya, itu kan technological revolution. Kita tahu bahwa ada revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, revolusi 4, dan kita katanya udah mau masuk revolusi 5. Saya juga udah bingung gimana ngitungnya, Pak. Kebanyakan. Tapi the fact ya Pak ya, beberapa hal bahwa satu prediction, kalau dulu kita ngelihat bahwa prediction itu dan kita semua ngomongin bahwa voice will be free, kedepaninnya itu kita bilang, saya personally bilang, dan industri juga akan bilang, bahwa all business will be a digital business. Tanpa kecuali ya. Tanpa terkecuali. Artinya apa Pak? Bahwa fundamentally everything that we do akan ada paralelnya Pak, di virtual world dan di physical world, begitu. Jadi kita lihat bahwa dengan adanya revolusi yang dimulai daripada dulu dengan adanya komputer, adanya internet, sekarang itu masuk ke dalam IoT, ya Pak ya. Itu Internet of Things ya. Internet of Things. Jadi semakin banyak daripada devices, semakin banyak interconnectivity. The way industry consume the compute. Jadi kan semuanya IoT kayak apa kayak semuanya kan itu kan ada harus dijalankan di atas komputer Pak. Walaupun nggak kelihatan gitu ya. Nah, karena jumlahnya sudah begitu banyak Pak, sudah tidak mungkin menjalankan aplikasi-aplikasi ini dengan traditional, conventional infrastructure. Hanya itu cloud computing menjadi di infrastructure untuk digital era. Nah, kita tahu kan di dalam digital transformation dan di new digital era ada 4 foundational. Yang pertama adalah cloud computing sebagai digital infrastructure. Yang kedua adalah ada mobility. Ya. Mobility ya. Ya, yang ketiga itu Internet of Things. Ya. Nanti yang keempat itu ada di area daripada big data analytics, machine learning, artificial intelligence, di area daripada aplikasi-aplikasi ini semua. Jadi kalau kita tidak mengendorse, kalau kita tidak mempunyai satu infrastructure daripada di digital, we cannot compete. We cannot build the foundation above that. Jadi cloud computing itu merupakan suatu infrastructure yang diperlukan untuk menjalankan digital economy in appropriate manners, begitu. Gitu loh Pak, kira-kira. Oke. Jadi sekarang mungkin pengertian sederhananya kita tidak usah lagi beli server gitu ya. Exactly. Ya, jadi kita menggunakan server yang ada di cloud sebagai infrastruktur kita. Jadi praktis ruangan komputer room itu udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kita nggak ada bayar AC ya, pendingin. Kita nggak perlu lagi ada UPS, ya kan? UPS kalau mati gimana servernya? kita nggak perlu bikin floor yang sophisticated ya. Saya masih ingat dulu kalau ada orang masuk ke ruang komputer harus buka sepatu. Saya paling benci tuh buka sepatu. Buka sepatu kan udaranya langsung brrr gitu kan. Kalau lama lupa ganti kaos kaki kali lagi Pak ya. Kaos kakinya yang nggak enak. Ya, jadi kita sekarang sudah merupakan kita nggak pernah lagi beli server tuh. Kasihan juga ya perusahaan-perusahaan hardware yang tadinya jualan server jadi berkurang jauh gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita tetap butuh buat keperluan internal gitu ya. Nah, berarti ini expenses yang memang dibuat karena kita harus bayar kan ke cloud, kita harus bayar sebagai penggantinya. Tapi tentunya rasionya sangat murah dibandingkan kalau kita punya investasi sendiri gitu ya. Nah, itu ada capex, ada operation expenses segala macam. Yang satu mengurangi pajak, yang satu sebagai investasi gitu ya. Oke lah, itu akuntansinya seperti itu. Tapi yang jelas adalah cloud computing ini memberikan satu possibility untuk kita menggunakan infrastructure. Dan ternyata tidak cuma itu aja, tapi juga bisa nanti ada application as services, ya, ada macam-macam di situ ya, fungsi dari cloud ini. Gitu ya, Pak. Nah, kita lebih jauh lagi mungkin. Sekarang ini ada yang namanya cloud native.
native itu kan kalau kita native language kita adalah bahasa Indonesia. Ya. Native orang misalnya orang Eropa ada yang bahasanya Jerman. Jadi native itu adalah orang asli gitu ya. Ya. Orang apa sih istilahnya? You are a native language speaker gitu ya. Jadi itu bahasa saya adalah bahasa Indonesia sebagai native language speaker. Nah, kalau cloud native itu apa artinya nih Pak Tejo? Ya. Jadi cloud native ini sebetulnya is a framework ya Pak ya. Ya, yang dimana diinikan oleh apa yang di satu organisasi dipakari oleh satu organisasi apa yang disebut dengan CNCF, Cloud Native. CNCF, ya. Cloud Native Computing Foundation. Oke, CNCF. Oke. Bagaimana awalnya daripada cloud native ini? Mungkin sedikit lagi nih Pak, ceritaan. Nggak apa-apa. Storytelling is very important. Jadi tadi kan kita bilang ya Pak ya, bahwa all business will be a digital business. Yes. Gitu. Jadi kalau dilihat daripada infrastrukturnya, sudah kamu jangan buat, pakai cloud aja, sewa aja. Gitu. Kamu nggak usah pikirin lagi cloudnya. Yeah. Yang menjadi value add yang menjadi sangat penting adalah application. Yeah. Jadi untuk bisa mendapatkan the most benefit organization, people dan lain sebagainya harus memfokuskan kepada aplikasi, Pak. Bagaimana membuat aplikasi yang cepat, bagaimana membuat aplikasi yang robust sehingga aplikasi itu bukan hanya di develop dalam cycle development yang 6 bulan atau apa yang biasanya itu pakai apa yang disebut dengan monolitik atau waterfall. Nah, sekarang ini memakai apa yang disebut dengan agile, di mana dengan sprint, dengan scrum, dengan apa segala macam. Ya, jadi pembuatan daripada softwarenya itu dengan cycle yang jauh lebih pendek, Pak. Ya. Nah, dengan adanya kecepatan itu, nah kita udah lihat kan, Apple ngeluarin update setiap minggu, terus Gojek ngeluarin pertumbuhan atau pengembangan fitur-fitur baru setiap hari dan lain sebagainya. Itu semua menggunakan agile dan mengenhance, memanfaatkan robustness daripada cara pendeployan software dan cara pendevelopan software apa yang disebut dengan cloud native. Jadi dengan kata lain, software yang dibuat menggunakan software architecture cloud native. Nah, dibanding dengan apa yang disebut dengan monolitik, dibanding dengan pakai architecture apa yang disebut monolitik, Pak, di mana mau deploy harus lama dan lain sebagainya. Nah, cloud native itu kenapa disebut native? Cloud native aplikasinya sudah sejak awal dibuatnya berdasarkan di atas platform daripada cloud, Pak. Sehingga pada saat pembuatan, pendeployan apa segala macam bisa secara otomatis, bisa secara agile, ada automation testing, ada menggunakan microservices, Kubernetes dan lain sebagainya gitu. Ya. Itu term daripada cloud native di sana, Pak, begitu loh. Oke. Jadi kita sudah melihat bahwa cloud native ini menyediakan services yang kecil-kecil barangkali ya Pak ya, yang manageable. Nah, tapi juga sudah proven gitu ya. Nah, kemudian timbul istilah yang namanya software defined infrastructure. Ya. Begitu ya. Itu masuk dalam kategori cloud native juga kalau nggak salah ya. Betul. Nah, artinya apa tuh Pak? Kita bisa mendefine infrastructure dengan software. Jadi kira-kira realisasinya atau implementasinya seperti apa nih Pak? Ya. Jadi kalau dilihat ya Pak ya, untuk bisa balik lagi yang tadi, bagaimana kita bisa mendeploy software update setiap hari. Bagaimana tanpa mengganggu keseluruhan daripada sistem ya Pak ya. Kalau dulu softwarenya diganti-ganti setiap hari ya apa. Tapi mereka menggunakan apa yang disebut dengan DevOps, Pak.
DevOps, Development Operations. Development and Operation gitu ya. Operation, okay. Lalu kan pada saat pendeployan software yang baru, itu kan tergantung daripada dua tim, Pak. Tim yang development daripada aplikasi, sama tim yang operation. Nah, dua tim ini punya karakter yang beda, Pak. Yang satu mau stable, yang satu mau cepat, Pak. Nah, selalu mereka berantem, Pak. Nah, itu biasanya harus di testing setiap cycle apa segala macam yang bikin lama, Pak. Makanya ada ini dong, ada manager of conflict ya. Penengah. Ya. Nah, ini makanya keluar, Pak, yang namanya DevOps yang tadi, sehingga DevOps itu memisahkan infrastruktur. Ya. Infrastrukturnya itu dengan menggunakan apa yang disebut dengan Kubernetes microservices. Jadi aplikasi-aplikasinya itu dipecah, Pak, kecil-kecil, ditaruh kontainer. Ya. Kontainer. Jadi ada containerization ya. Adanya aplikasinya itu di containerize begitu. Dan itu nanti bisa dijalankan di atas platform daripada container engine, dari container engine gitu ya. Nah, container engine-nya ini nanti akan bisa di-deploy di mana aja, baik maupun di on-prem, di cloud, maupun di multi-cloud, di hybrid cloud, di private cloud. Sehingga terpisah, Pak, antara yang make sure bahwa infrastrukturnya itu berjalan dengan robust dan lain sebagainya. Terus udah begitu ada developer yang naruh di atas kontainer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi, dia mau kayak apa? Kalau dia meminta daripada resource atau membuat environment, itu sudah bisa langsung di dalam built-in di dalam code-nya, Pak. Makanya kita kenal daripada infrastructure as a code, gitu loh, Pak. As a code, ya. Infrastructure as a code, sehingga si developer ini kapan aja dia bisa menjalankan aplikasi, bisa meminta environment, semuanya udah bisa di coding begitu. Nah, ops-nya itu yang menjaga daripada bawahnya itu apa yang disebut dengan DevOps, punya metodologi dan deployment architecture, Pak. Oke, jadi memang kebetulan kita juga ada podcast yang khusus dengan DevOps yang memang sudah dijelaskan gitu ya, cukup panjang juga ceritanya. Betul. Karena di situ ada testingnya ya, ada segala macam. Yang satu maunya cepat, yang satu maunya stabil gitu ya. Jadi kestabilan ini tentunya membutuhkan testing yang solid juga. Jadi otomatisasi itu rupanya jadi key point ya, jadi kunci dari keberhasilan sebuah framework DevOps ini ya. Betul. Gitu ya? Betul sekali. Oke. Nah, jadi dalam pengembangan aplikasi ini orang-orang sekarang tentunya disarankan barangkali atau direkomendasikan untuk menggunakan cloud. Karena apa? Karena cloud di situ kita bisa juga membuat containerisasi seperti Kubernetes tadi ya salah satunya. Nah, containerisasi ini tentunya membungkus aplikasi sedemikian rupa, termasuk library-nya, runtime system-nya, segala macam, sehingga dia kalau dipindahkan dari satu platform ke platform lain dapat berjalan tanpa masalah. Ya. Oke. Nah, jadi dengan kata lain memang hal seperti ini harus dipahami dulu ya sebagai developer, dan kita tentunya punya banyak tools nih untuk memahami keuntungan dari cloud native ini. Nah, ada satu hal yang saya ingin tahu, Pak, yaitu dengan scalability. Jadi kalau di cloud itu kan kita biasanya saya butuh RAM katakanlah 1 gigabyte, katakanlah seperti itu, atau tapi sekarang saya butuh 2 gitu ya. Saya mau doubling saya punya hardware. Itu kan dengan sangat mudah kita bisa menggunakan tekan tombol begitu aja udah dapat. Scale in, scale out. Nah, scaling, scale out. Nah, sekarang pertanyaannya, skalabilitas itu
kan ada dua Pak, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Nah, Ya. bagaimana aturan main di cloud ini? Bagaimana kapan kita menggunakan horizontal scalability dan kapan kita menggunakan vertical scalability? Ya, ya, ya. Jadi biasanya kalau di scale in scale out itu sudah di atas virtualisasi level ya Pak ya, atau Virtualisasi. containers level gitu. Ya, Nah, tapi juga ada scaling itu di bawah Pak di hardware begitu. di hardware, oke. Yang di bawah di hardware itu biasanya memang karena engine-nya, either containerization engine atau virtualization engine itu sudah bisa mempergunakan, mereka bisa adopt daripada hardware di dalam cluster Pak. Sehingga boleh bilang teknologi-teknologi seperti Kubernetes atau VMware atau KVM itu sudah very robust sekarang ini Pak. Itu bisa mau ngambil berapa gede juga bisa diambil Pak. Ya, itu kan yang di bawah. Transparan ya, transparan di situ ya Pak ya. Transparan di cluster hardware di dalam hardware level itu sudah transparan dan bisa scalable. Tetapi kan hardware ini ada virtualization level atau containerization engine-nya itu baru ada penggunanya Pak. Nah, penggunanya ini ada apa yang disebut dengan scale in, ada yang disebut dengan scale up ya Pak ya. Jadi scale out ya. Ya, jadi scale up sama scale in. Jadi scale up down, scale in out. Ya. Oke. Membesarkan daripada ini dia pakai scale in, jadi digendutin. Kalau saya bilang kalau scale in digendutin. Kalau scale out diduplicate Pak. Oke, duplicate. Ya. Jadi kalau mungkin analoginya kalau saya mau horizontal scaling, saya beli hardware baru ya, yang sama gitu ya. Jadi nambah double hardware. Tapi kalau misalnya yang vertikal itu saya menambah kapasitas yang sudah ada. Jadi yang tadinya 2 mega jadi 4 mega atau apa gitu ya. Jadi naiknya ke atas deh. Ke atas. Termasuk CPU power. Kalau tadi CPU-nya misalnya cuma 4, saya mau jadi 8. Nah, itu scaling juga ya, ke atas ya. Ya, jadi gitu ya. Scalability ada 2 level, Pak. Scalability di hardware level, scalability di virtualization level. Ya, di hardware level itu Bapak bisa tambahkan number of server. Ya, secara fisikal begitu ya, ditambahkan di dalamnya. Dan virtualisasi atau itu sudah bisa menghandle secara online. Tetapi atasnya, waktu pada saat ke cloud, Anda kan mengkonsum daripada resource ya Pak ya. Nah itu bisa ada scale in dan scale out secara otomatis, secara transparent dan sangat-sangat cepat, tidak mengganggu daripada operation sama sekali. Oke, nggak ganggu operation, jadi nggak ada shutdown gitu, nggak ada ya? Langsung nyambung. Ya, tiba-tiba. Bahkan kalau di atas daripada, kan tadi containerization engine ya Pak ya, tapi kalau kita lihat daripada Kubernetes Pak, Kubernetes itu sebetulnya adalah container orchestration. Jadi kalau kayak aplikasi yang e-commerce atau segala macam, mereka itu memecah daripada aplikasi-aplikasi sampai kepada microservices level. Jadi microservices level itu mungkin login satu container. Terus sudah begitu dia masuk ke dalam untuk basket, untuk checking customer, itu kontainer-kontainer yang lain, Pak. Jadi pada saat 1 juta orang masuk, itu bukan scale up, Pak, tetapi scale out. Jadi kontainernya itu yang diperbanyak. Kontainernya yang diperbanyak. Kontainernya yang diperbanyak, begitu. Nah, jadi aksesnya bisa dari mana aja dan cepat gitu ya, tanpa mengganggu performance sistemnya. Dan itu semua itu diatur, dikontrol oleh container orchestration yang tadi Pak, yang namanya Kubernetes itu. Nah, jadi kalau gitu Pak, setahu saya juga Kubernetes ini punya redundancy ya. Jadi kalau ada server yang mati, otomatis yang lain ngegantiin. Betul. Nah, berarti kita sebagai user, sebagai developer maksud saya,
sebagai developer kita nggak usah lagi memusingkan hal-hal seperti ini ya. So, ada shadow server ya, nggak perlu lagi Pak ya. Nggak perlu lagi, tinggal Nggak perlu lagi. apa namanya di define aja as a code gitu ya Pak ya, bahwa ini mau pakai berapa workload, kita sebutnya mau berapa workload, nanti dari workloadnya itu dibikin redundant, terus kalau terus sudah begitu daripada aplikasinya di kontainer akan dijalankan di atas workload itu Pak. Oke, berarti reliability-nya naik dong Pak. Berarti downtime-nya itu mungkin kecil sekali ya kalau Betul sekali, Pak. dilihat dari gitu ya. Ya, karena apa namanya dari segi Kubernetes bukan hanya dia di satu site yang dia bikin redundant, tetapi juga dia bisa melakukan multi site, Pak. Jadi bisa juga kombinasi apa yang kita sebut dengan multi cloud. Jadi dalam beberapa cloud itu bisa ditaruh Kubernetes Engine. Nanti dari Kubernetes Engine itu mereka akan mengatur di antara mereka itu untuk membagikan yang mana. Luar biasa. Nanti dalam satu single dashboard. Pak Tejo, power, Pak. Ini saya ada satu hal yang membuat saya penasaran juga ya. Ini aplikasi yang real ya. Jadi pada saat penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya di universitas, itu yang mengelamar itu mungkin ribuan bahkan puluhan ribu. Mereka mengaksesnya pas begitu dibuka pelamaran ini atau registrasi untuk menjadi mahasiswa, itu kebanyakan ya beberapa tahun yang lalu yang saya lihat ya, komputernya hang, servernya hang. Betul. Jadi nggak ada lagi yang bisa masuk, kita mesti nunggu berjam-jam, kemudian kita coba login lagi, gitu ya. Dan itu terjadi karena akses yang berlebihan, overloaded, gitu. Nah, apakah yang Bapak bicarakan tadi merupakan satu solusi bahwa dengan demikian, dengan cloud ini, hal itu bisa teratasi relatif mudah? Ya, absolutely. Apakah betul, Pak Tejo? Betul sekali Pak, absolutely Pak, absolutely. Jadi di situ di mana salah satu benefit daripada cloud computing technology, dia bisa mengabsorb daripada load yang dynamic sekali Pak. Jadi kalau sangat tinggi, load-nya itu cuma mungkin beberapa hari aja, habis itu rendah lagi. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Itu satu buat kita di Datacom ya cukup biasa Pak mengalami. Ya, jadi betul Pak. Jadi kami kadang-kadang tiba-tiba harus meng-cater daripada request atau load yang memorinya besar gitu karena 1,5 tera per VM memorinya Pak, bukan storage ya Pak. Kalau luar biasa, memori. Petabyte, Pak. Peta. Wah, udah ngomong peta udah susah. Ngebayanginnya udah susah. Tapi arahnya udah ke sana, Pak. Karena nanti yang tadi kan, karena IoT mengkolek data yang begitu banyak, itu sudah menjadi big data analytics dan daripada size, daripada storage itu sampai kepada petabyte level. Very exciting time, Pak. Very exciting time. Very exciting, ya. Ya, jadi memang sebetulnya cloud computing ini memberikan satu solusi yang tadinya kita nggak pikir bisa seperti itu ya. Dan bahkan kalau kita misalnya merasa bahwa apa yang kita miliki di cloud ini terlalu besar, itu bisa dikurangi ya Pak ya, jadi dengan sendirinya biayanya juga ikut menurun gitu kan? Betul Pak, secara dynamic sekali Pak. Jadi Bapak itu sebagai customer hanya consume daripada apa yang benar-benar Bapak pakai. Oke. Itu ada istilahnya kalau nggak salah on demand apa gitu, on demand computing atau on demand apa ya? Kalau saya istilahnya gampang Pak. Apa tuh? Padang. Hah? Makanan Padang. Makanan Padang. Kenapa tuh? Iya kan, makanan Padang hanya bayar apa yang kita makan. Kalau betul. Kalau apa kuahnya aja yang diambil nggak bayar Pak. itu waktu student Pak, waktu pelajar. Sekarang nggak begitu ya. Waktu mahasiswa 3, kuahnya habis semua.
Ingat zaman dulu ya Pak ya, masih mahasiswa ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi cloud native ini tentunya apa namanya sangat-sangat menarik dan apa namanya bagaimana kita memulainya Pak untuk terutama ada satu lagi istilah yang masih masih belum clear buat saya yaitu yang namanya low code LOW code ya, low code sama no code. Jadi walaupun saya sendiri sebetulnya kurang begitu setuju dengan no code gitu ya. Jadi orang membuat aplikasi dengan tools ya, graphic tools, dia drag and drop, tahu-tahu jadi aplikasi. Buat saya it's not helping actually. Nggak tahu ya, nanti ini mesti bisa berdebat lagi soal itu. Tapi ada satu lagi yang namanya low code. Jadi ada code juga yang dibutuhkan, tetap dibutuhkan, tapi minimal. Nah, itu katanya cloud native juga terkait dengan low code ini. Iya. Gimana Pak Sutejo? Mungkin satu yang tadi kita lupa bicarakan dan saya juga mungkin kelewat ya Pak ya. Kan tadi kita ngomong tentang microservices, kita ngomong tentang container gitu kan ya. Nah, kita ngomong tentang bahwa satu aplikasi itu dipecah di dalam kontainer-kontainer. Nah, cara satu kontainer itu berbicara dengan kontainer yang lain, atau cara dia berbicara dengan modul-modul sub-function database, communication, itu hanya melalui apa yang disebut dengan API, Pak. API. Yes. Oke. Application Programmable Interface. Yes. Jadi kalau kita dulu ngelihat ya Pak ya bahwa bikin apa yang disebut dengan low code, apa yang disebut dengan drop and drag gitu ya. Drop and drag programming ya. And drag programming itu kayaknya almost impossible Pak. Tapi sekarang ini karena dua hal Pak yang saya ngelihatnya memang tidak bisa menggantikan 100% Pak. Balik lagi tadi Pak ya bahwa all business will be digital business. Application will eat, software will eat everything. Ya. Software will eat the world. Jadi orang itu akan berlomba-lomba berpacu untuk membuat software. Jadi software yang harus dibikin itu harus mudah Pak. Nah untuk itu karena adanya API dan juga karena adanya computing power, makanya low code ini bisa dilakukan Pak. Jadi interfacing-nya itu sudah cukup well defined Pak. Dengan computing power yang tinggi, dengan adanya drag and drop itu seperti kayak semuanya sudah di-define gitu. Tidak efisien, tidak efisien, Pak. Cuman computing power makin lama makin murah. Gitu. Nah, mudah-mudahan. selama cloud provider seperti Datacom tidak charge-nya terlalu tinggi ya, mungkin murah ya. Tidak berani cari mahal-mahal. Kita punya visi bagaimana bisa menjadi digital infrastructure untuk bangsa Indonesia, untuk digital ekonomi, untuk kreatif digital di sini. Sama-sama kita berkembang sehingga kita bisa menjadi pemain digital di bangsa kita sendiri, Pak. Nah, itu kuncinya. Jadi Pak Tejo, jadi saya ikut bangga juga bahwa ada cloud yang inisiatornya dari orang Indonesia dan kemudian fasilitasnya juga ataupun semuanya ada di Indonesia juga gitu ya. Itu enggak. Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang very very expensive to make ya. Jadi mudah-mudahan ya komitmen ya. Karena return on investment-nya kan agak lama itu kalau investasinya besar gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus ke sana gitu. Kita harus ke sana dan saya juga yakin bahwa seluruh movement kita ini arahnya ke cloud, nggak ada pilihan gitu ya. Jadi you are always in the right track gitu loh Pak Tejo. Pak, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan Pak. Thank you Pak, thank you. Jadi silakan. Semua dari community Pak, dari teman-teman, dari komunitas yang dimana kami mencoba untuk mendengar kebutuhan daripada market dan kami cari daripada dan kami sangat yakin sekali karena infrastruktur yang dibutuhkan, cloud yang dibutuhkan pasti
kami akan memenuhi kebutuhan lokal dan kami mengerti daripada kebutuhan lokal daripada pemain-pemain global, Pak. Dan untuk itu kami akan mengambil dan memberikan satu value added yang berbeda daripada diferensiasi kami. Iya, iya. Oke. Semoga berhasil Pak Tejo itu ya. Oke. Pada itu kita udah lama juga berdialog, mungkin ada hal-hal lain yang kita lupa, pasti ada yang lupa gitu, tapi nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi dengan topik-topik yang lain gitu. Nah, cloud ini, Datacom ini, bagaimana cara kita kontak Datacom untuk mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau kontak, atau ya tinggal di Google aja barangkali ya Datacom langsung dapat alamatnya gitu ya. Apalagi Pak Sutejo Cahyadi gitu langsung keluar gitu. Iya, ya saya dan pihak Datacom mengucapkan banyak terima kasih sekali ini kepada Pak Ifik dan Ixindo yang sudah memfasilitasi kami untuk partisipasi di dalam podcast ini. Datacom kami local player dan bisa dicari di digital. Kami punya website adalah Datacom Cloud .co.id. Jadi datacomcloud.co.id, Pak. Nah itu dia, ya. Bisa cari informasi lebih detail lagi nanti ya. Oke, Pak Tejo, terima kasih banyak. Kita kasih salam kompeten terakhir. Biasanya rame-rame 1, 2, 3 salam kompeten ya. Salam kompeten ya. Oke, sama-sama ya. Salam kompeten. Keren. Thank you Pak Tejo.